Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elva Lutfena Safitri, NIM T2017109 dari Matematika 3 IAIN Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang historisitas Islam Nusantara. Islam Nusantara atau model Islam Indonesia adalah suatu wujud empiris Islam yang dikembangkan di Nusantara setidaknya sejak abad ke-16 sebagai hasil interaksi, kontekstualisasi, indigenisasi, interpretasi, dan vernakularisasi terhadap ajaran dan nilai-nilai Islam yang universal yang sesuai dengan realitas sosio-kultural Indonesia. Istilah ini secara perdana resmi diperkenalkan dan digalakkan oleh Organi Islam Nahdlatul Ulama pada tahun 2015 sebagai bentuk penafsiran alternatif masyarakat Islam global yang selama ini selalu didominasi perspektif Arab dan Timur Tengah, misalnya Wahabi dan dari Saudi. Islam Nusantara didefinisikan sebagai penafsiran Islam yang mempertimbangkan budaya dan adat istiadat lokal di Indonesia dalam merumuskan fikihnya. Sejarah penyebaran Islam di Indonesia. Penyebaran Islam di Indonesia terjadi sekitar abad ke-12 atau ke-13 yang dibawa oleh pedagang dan ulama sufi melalui Gujarat di India atau langsung dari Timur Tengah. Pada abad ke-16, Islam menggantikan agama Hindu dan Buddha sebagai agama mayoritas di Nusantara. Islam tradisional yang pertama kali berkembang di Indonesia adalah cabang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diajarkan kaum ulama para kiai di pesantren. Praktek Islam awal di Nusantara sedikit banyaknya dipengaruhi oleh ajaran sufisme dan aliran spiritual yang telah ada sebelumnya. Beberapa tradisi seperti menghormati otoritas kiai, menghormati tokoh-tokoh Islam seperti Wali Songo, seperti tradisi Islam, ziarah kubur, tahlilan, dan memperingati Maulid Nabi, termasuk perayaan sekaten. Akan tetapi setelah datangnya Islam aliran Salafi modernis yang disusul datangnya ajaran Wahabi dari Arab, golongan Islam Puritan skripturalis ini menolak semua bentuk tradisi itu dan mencelanya sebagai perbuatan syirik atau bid'ah, direndahkan sebagai bentuk sinkretisme yang merusak kesucian Islam. Kondisi ini telah menimbulkan ketegangan beragama, kebersamaan yang kurang mengenakan, dan persaingan spiritual antara Nahdlatul Ulama yang tradisional dan Muhammadiyah yang modernis dan puritan. Sementara warga Indonesia secara seksama memperhatikan kehancuran Timur Tengah yang tercabik-cabik konflik dan peperangan berkepanjangan, mulai dari konflik Israel-Palestina, kebangkitan dunia Arab, perang di Irak dan Suriah. Disadari bahwa ada aspek keagamaan dalam konflik ini, yaitu munculnya masalah Islam radikal. Indonesia juga menderita akibat serangan teroris yang dilancarkan oleh kelompok jihad seperti Jamaah Islamiyah yang menyerang Bali. Doktrin ultra konservatif Salafi dan Wahabi yang disponsori pemerintah Arab Saudi selama ini telah mendominasi diskursus global mengenai Islam. Kekhawatiran semakin diperparah dengan munculnya ISIS pada 2013 yang melakukan tindakan kejahatan perang nan keji atas nama Islam. Di dalam negeri, beberapa organisasi berhaluan Islami seperti Hizbut Tahrir, HTI, Front Pembela Islam, FPI, juga Partai Keadilan Sejahtera, PKS telah secara aktif bergerak dalam dunia politik Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini. Hal ini menggerogoti pengaruh institusi Islam tradisional khususnya Nahdlatul Ulama. Elemen Islamis dalam politik Indonesia kerap dicurigai dapat melemahkan Pancasila. Akibatnya, muncullah desakan dari golongan cendekiawan Muslim moderat yang hendak mengambil jarak dan membedakan diri mereka dari apa yang disebut Islam Arab dengan mendefinisikan Islam Nusantara. Dibandingkan dengan Muslim Timur Tengah, Muslim di Indonesia menikmati perdamaian dan keselarasan selama beberapa dekade. Dipercaya hal ini berkat pemahaman Islam di Indonesia yang bersifat moderat, inklusif, dan toleran.
Ditambah lagi telah muncul dukungan dari dunia internasional yang mendorong Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar agar berkontribusi dalam evolusi dan perkembangan dunia Islam dengan menawarkan aliran Islam Nusantara sebagai alternatif. Karakteristik Islam Nusantara yaitu tawasud atau moderat, rahmah, pengasih, anti radikal, inklusif, dan toleran. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.